Bismillahirrahmanirrahim. Tausiah Isra Miraj yang akan dibawakan oleh Buya Haji Epi Santoso SP kepada Buya Haji Epi Santoso SP disilakan dengan segala hormat. Agak lampu terangnya Pak. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat yang pertama dan surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-45. Bapak Ibu pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu para tokoh masyarakat, ninyak mama, alim ulama, cadia pandai nan gadang basa batuah. Ibu-ibu kami bundokan duang limpapeh rumah nan gadang, pemuda-pemudi paganagari, secara khusus anak-anak ustadz, santriwan, santriwati, TPA, TPQ Masjid Al-Hijrah, Bumi Lestari Indah Korong Gadang. Lebih khusus lagi semua kita yang malam hari ini duduk sejenak habis salat Isya dalam sebuah majelis ilmu dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-1446. Kok 1446 Ustaz? Karena peristiwa itu terjadi 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau tahun hijrah sekarang 1445. Jadi kalau buat kue khusus mode manusia ulang tahun Bapak Ibu angkonya kini 1446. Ya Pak, kok dibuat kue khusus. Maka mengawali kajian kita pada malam hari ini, pertama sekali mari sama-sama kembali terlebih dahulu senantiasa kita selalu berusaha menjadi hamba yang bisa bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Alhamdulillah. Kalau awak caliak-caliak kita kanan awak, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada yang lebih muda pada awak lah dipanggil di Allah. Awak masih diberikan nikmat hidup.
Salah satunya baru sore kemarin kita diberikan sentuhan kasih sayang oleh Allah. Anak kita baru usia 14 tahun, warga kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih juga berikan kepada kita nikmat negeri yang masih Allah jauhkan dari musibah. Tidak jauh-jauh kita melihat Bapak Ibu, saudara kita di Riau, di Rokan Hilir, ada yang sudah 3 bulan tidak bisa masuk masjid karena banjir. Tidak bisa kamu salat, tidak bisa salat berjamaah karena ada yang dalam musala masjidnya air sampai 1,2 meter. Kita alhamdulillah tidak pernah banjir seperti itu, Pak. Alhamdulillah juga Allah masih berikan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga sampai hari ini kita masih meyakini satu-satunya agama yang benar hanya Islam. Semoga Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita mati dalam keadaan beragama Islam. Alhamdulillah secara khusus Allah pilih kita Bapak Ibu yang hanya nampak wajahnya di masjid malam hari ini, yang Allah berikan fasilitas khusus yang Allah undang khusus, yang Allah izinkan secara khusus bisa masuk rumah Allah 5 kali sehari semalam. Ini bukan orang sembarangan, Pak. Karena kok ditanya ke ibu-ibu, kini Bu, kira-kira orang yang bisa masuk rumah gubernur 5 kali sehari semalam orang Dake atau orang Jawa? Pasti jawabnya orang Dake. Yang bisa masuk istana presiden 5 kali sehari semalam orang penting atau orang biasa? Pasti jawabnya orang penting, Pak. Yang bisa masuk rumah Allah 5 kali sehari semalam, meeting langsung ya Allah, curhat langsung ke Allah, mengadu langsung ke Allah, disingkirkan semua masalah sehingga kita bisa hadir 5 waktu sholat, itu di mata Allah orang penting atau orang biasa, Pak? Bisa masuk istana saja 5 kali semalam itu orang penting, apalagi bisa masuk rumah Allah SWT. Jadi ini hal yang luar biasa, dan harusnya juga jadi hal yang luar biasa kita perhatikan. Jangan sampai Allah pernah tidak melihat kita di 5 waktu salat ada di rumah Allah SWT. Malu kita kalau sampai Allah menemukan kita jam salat 5 waktu salat tapi Allah melihatnya di tempat lain, bukan di rumah Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka perlu kita syukuri Bapak Ibu. Kemudian salawat dan salam yang berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kembali kita doakan kepada Allah buat junjungan kita, tauladan kita, Nabiullah, Habibullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, malam hari ini izinkan saya mengupas 2 ayat tadi sebagai bagian dari taujih Rabbani yang harus kita pahami secara utuh. Pesan-pesan apa yang ada di 2 ayat itu. Kita tidak banyak-banyak membahas ayatnya. Yang pertama kita ambil dari ayat utama tentang peristiwa Isra Mi'raj, yaitu surat Al-Isra ayat yang pertama. Mari kita bedah sama-sama Bapak Ibu. Pertama, kalau kita coba tadabburi Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.636 ayat yang Allah turunkan lebih kurang 22 tahun 2 bulan 22 hari, diawali dari surat Al-Alaq 1-5 berakhir di surat Al-Maidah ayat 3 ketika Nabi sedang wukuf di Arafah. Satu-satunya ayat yang diawali dengan kata subhanallazi hanya ayat ini. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas kalau kita buka, baik itu perintah ataupun itu larangan, baik itu kabar gembira atau kabar petakut yang ada dalam Al-Quran, satu-satunya ayat yang Allah mulai dengan kalimat subhanallazi, hanya 1 ayat ini. Padahal kalau kita lihat arti subhanallazi apa? Maha suci Allah,
Allah. Adakah kira-kira orang yang berani mengatakan Allah tidak suci? Tidak ada, Pak. Lalu mengapa di ayat ini Allah mempertegas kesuciannya Allah? Padahal Allah itu sudah punya sifat maha. Apapun yang disuruh dikerjakannya kita sami' wa ata'. Apapun yang disuruh dia tinggalkan kita sami' wa ata'. Apapun yang dia ceritakan termasuk cerita-cerita masa lalu kita siqah totalitas terhadap Al-Quran. Tapi kenapa dia yang satu ini Allah mulai dengan kata subhanallazi? Dan itu tidak ketemu di ayat lain. Ini yang pertama yang perlu kita dudukkan karena ini menyangkut bab keimanan dan menyangkut bagaimana kita menikmati hidup kita baik dalam posisi syukur karena nikmat atau posisi sabar karena musibah. Saya sandingkan ayat ini membahasnya dengan kalimat linuriyahu min ayatina. Ini setelah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, lalu ada kalimat linuriyahu min ayat. Salah satu tujuannya kata Allah, kami ingin menunjukkan satu di antara tanda-tanda kebesaran kami. Apa yang menarik lagi di sini Pak sebelum kita bahas? Ketika Allah Subhanahu wa taala yang tidak beradik, tidak berkakak, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak punya sahabat dan siapapun, Allah Maha Tunggal, tapi ketika menyebut kekuasaannya dengan segala hak yang lebih daripada hak itu, Allah menyebutnya kalimatnya kami, bukan aku atau saya. Bayangkan Pak, tidak mengajarkan kata egois di situ. Coba lihat terjemahan dimanapun. Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kami. Allah sebut di situ. Tanda-tanda kekuasaan atau tanda-tanda kebesaran atau tanda-tanda ayat kami. Itu terjemahannya. Bayangkan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Tapi ketika Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, Allah tidak beraku, tidak bersaya, tapi menggunakan kata lemah lembut kami. Kami itu kan pengakuannya banyak Pak. Tapi Allah sendiri menggunakan kata kami, bukan kata saya, bukan kata aku. Ini yang kita lihat dulu. Bapak Ibu, kenapa Allah memulai dengan subhanallazi? Kemudian linuriyahu min ayatina menggunakan kata seolah-olah jamak pada itu tunggal kami untuk kalimat pada diri sendiri bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat pertama, bahwa kabar yang Allah ceritakan dalam peristiwa yang dimaksud secara logika, jangankan masa itu, sampai sekarang pun kalau kita terima dengan logika belum akan terpecahkan peristiwa itu. Sampai sekarang pun dengan teknologi tercanggih belum akan terpecahkan oleh ilmu manusia peristiwa itu, dan pasti kalau dengan otak kita terima, kita semua menolak. Semua pasti menolak. Nah, ketika logika kita gunakan, tentu kita akan mengatakan nggak masuk akal, nggak mungkin, mustahil. Kalau kita gunakan otak. Makanya Allah mulai dengan kata subhanallazi. Ini menekankan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Allah tidak bohong, Allah tidak merekayasa, Allah tidak hoak. Kalau bahasa sekarang, gitu ya. Maka sudah jelas Allah itu maha pengasih, jelas Allah itu maha penyayang, jelas Allah itu maha suci. Tapi beliau dengan kalimat awalnya pun mengatakan, saya menyampaikan ini, saya ulangi kepada makhluk saya semua, saya maha suci. Artinya terlepas dari kata bohong, terlepas dari sesuatu yang hoak, ini benar terjadi. Itu penekanan kalimatnya. Maka Allah mulai dengan kata subhanal. Jadi, di mana letak tidak mungkinnya, Bapak Ibu? Kalau kita analisa dengan logika. Pertama, coba kita lihat fakta. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam peta dunia hari ini kalau boleh kita ukur 1466,2 km.
Yang kedua, 14 abad yang silam kendaraan terbaik perjalanan jauh warga Arab itu baru onta. Dan onta terbaik disebut onta kaswa atau onta merah. Tubuhnya paling besar, punuknya paling tinggi, tenaganya paling kuat, kulitnya paling tebal, kantong airnya paling banyak. Bisa dimuat air. Sehingga onta merah itu kalau jalan di suhu panas di atas 50 derajat pun dia masih sanggup jalan non-stop ketika musim panas. Atau jalan di musim dingin suhu sudah minus di bawah nol, dia masih tetap sanggup jalan tanpa kedinginan karena kulitnya tebal. Dan dia bisa nggak minum 2 bulan berjalan karena di dalam perutnya ada kantong air yang bisa nyimpan air lebih dari 500 liter. Itu satu ekor onta. Jadi unik onta itu, Pak. Ya. Maka itu kendaraan terbaik waktu itu. Itu kalau kita lihat dalam sejarah, kalau memang dengan onta terbaik melakukan perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu butuh waktu sekali berjalan paling tidak 40 hari. Sementara Nabi bercerita tadi malam saya sampai ke Aqsa. Tapi masuk dia kata tu, Pak. Ayo gilo Nabi itu 7 orang lain, maka dimulai dengan kalimat subhanallah. Itu baru perjalanan darat. Perjalanan horizontal minal masjid ilal masjid. Bayangkan Nabi juga cerita, saya tadi malam juga dari Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Melewati 7 lapis langit, bertemu dengan para nabi, bahkan berdiskusi dengan nabi-nabi sebelumnya, sampai ada saran minta diskon 50 kali salat sampai akhirnya cuma 5. Bolak-balik lagi ke hadapan Allah. Dan itu terjadi hanya hitungan jam. Sementara secara ilmiah sekarang 7 lapis atmosfer langit itu, 7 lapis langit itu kalau ditembus dengan perjalanan dengan kecepatan cahaya butuh waktu berapa, Pak? Itu hampir 2 tahun cahaya. Gitu ya. Karena satu galaksi Bima Sakti saja berapa banyak planet di dalamnya? Itu lebih dari 50 juta planet yang lebih besar daripada matahari ada dalam satu gugus galaksi. Itu kalau diukur dari satu gugus itu ujung ke ujung lebih dari 2 juta tahun cahaya. Dan tahun cahaya kecepatan cahaya per detik saja 3 kali 10 pangkat 8. 300 juta meter per sekon. Iya Pak, 3 kali 10 pangkat 8 kan 300 juta ya. Kalau 3 kali 10 pangkat 9 3 miliar. 300 ya, 300 juta. Bayangin, kok bisa hanya ditempuh oleh Rasulullah dalam waktu hitungan jam. Yang kedua, Rasulullah itu berangkat Mi'raj itu ruhnya saja atau sekaligus dengan fisiknya? Keyakinan kita bagaimana, Pak? Semua ulama mengatakan membahas ayat ini termasuk sirah-sirah tentang peristiwa Isra Mi'raj sekaligus dengan fisiknya. Karena salah satu bukti fakta hadis mengatakan bahwa Nabi sebelum diberangkatkan itu dibawa oleh Jibril, kemudian dibedah dadanya, dibersihkan dengan air zam-zam. Itulah zam-zam. Berarti fisiknya ikut. Nah, kalau fisiknya ikut, kok tidak ada sedikit pun cacat dengan kecepatan seperti itu perjalanannya? Coba analisa, Pak. Kita berikan contoh begini. Bapak Ibu pernah mendengar ada seorang anak muda yang ingin sekali naik pesawat beberapa tahun yang lalu, tapi nggak punya uang beli tiket. Itu dari Pekanbaru ke Jakarta. Akhirnya dia masuk lewat kolong roda. Jadi ketika pesawat naikkan rodanya, dia terjepit di antara roda pesawat dengan badan pesawat. Dan dia bertahan di situ sampai Jakarta. Itu ketinggiannya baru 32.000 kaki. Atau lebih kurang 10,8 km dari bumi.
itu sudah kekurangan oksigen, hidungnya sudah berdarah, telinganya sudah berdarah. Hanya baru di ketinggian 32.000 kaki. Nah, kira-kira ketinggian Sidratul Muntaha sudah menembus 7 lapis langit. Kenapa Nabi enggak kekurangan oksigen? Kan enggak masuk di akal, Pak. Atau kita pernah melihat meteor jatuh dari ruang angkasa? Pernah, Bu? Yang nampak cuma sekedar kilatan api. Dan mendekati bumi dipastikan semua akan jadi abu. Enggak ada yang tahan. Nah, sementara fisik Rasulullah tidak ada sedikit pun cedera. Naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi dengan cepat ke Masjidil Haram. Mungkinkah itu dilakukan dengan teknologi manusia? Kalau bukan karena keinginan Allah, kalau bukan karena kekuasaan Allah. Makanya peristiwa ini termasuk salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak masuk akal. Makanya Allah mulai dengan kata subhanallazi, Allah tutup dengan kalimat linuriyahu min ayatina. Kami ingin tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Apakah ada tanda lain yang juga tidak masuk akal dalam sejarah? Banyak. Contoh, bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa di pinggir Laut Merah. Kan tidak masuk akal. Sebuah tongkat kecil bisa membelah laut beberapa kilometer. Kemudian ketika tongkat diambil, laut kembali nutup, Fir'aun tenggelam. Bukti ada muminya sampai sekarang nggak terbantah. Itu juga tidak masuk akal. Kita lihat peristiwa lain, bagaimana Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, kemudian dibawa ke lautan luas yang dalam, berhari-hari bermalam-malam, ternyata nggak kekurangan oksigen dan keluar begitu dengan selamatnya lagi. Sementara kalau ada anak kita mandi di laut, tenggelam 5 menit saja, ketemu setelah itu gimana, Pak? Meninggal, tegang, gitu. Itu baru 5 meter, 10 meter. Ini dibawa oleh seekor ikan yang sangat besar ke dalam laut dalam perut ikan lagi. Atau kita lihat peristiwa yang juga wajib kita percayai, bagaimana Rasulullah ketika dikepung dalam gua Sur. Enggak ada tempat lain keluar dari gua itu karena satu-satunya mulut gua tempat masuk dan keluar di tempat yang sama, dan di depannya sudah dikepung oleh orang-orang yang membunuh Rasulullah. Apa yang membuat Rasulullah terselamatkan? Apakah menunggu pertolongan manusia dengan pedangnya juga satu pasukan? Enggak, ternyata Allah cuma mengirimkan 2 ekor laba-laba, kemudian membuat sarang di mulut gua dan selesai semua urusan. Bapak Ibu, kira-kira dalam bab keimanan pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pertama, Allah kalau sudah berkehendak, Dia tidak butuh analisa manusia, tidak butuh konsultan, tidak butuh asisten, tidak butuh batas waktu, batas ruang. Cukup dengan satu kata kun saja semua bisa terjadi bagi Allah SWT. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan loncatan-loncatan besar dalam hidup kita, jangan minta tolong, jangan bersandar kepada manusia, tapi bersandarlah kepada Allah. Insya Allah kita akan temukan dalam hidup kita loncatan-loncatan besar. Karena Allah kalau sudah menolong, Allah kalau sudah berkehendak, Allah kalau sudah berkeinginan, tidak ada yang bisa menghalanginya, dan tidak seperti cara kerja manusia, logika manusia, tenaga manusia, waktu manusia. Allah tidak dibatasi waktu dan tidak dibatasi ruang. 2. Yang ketiga, Allah jauh lebih dekat daripada apapun pada diri kita. Maka kalau Dia ingin menolong, ingin berkehendak, tidak butuh waktu menunggu Dia datang. Contoh, ketika ada rumah kita kebakaran di sini, Bapak Ibu, kita telepon pemadam, kita butuh waktu nunggu sampai di sini. Macet di jalan mungkin akan terlambat, sempit jalan akan menghalangi. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah tidak butuh waktu, tidak butuh ruang, tidak butuh sarana apapun. Allah bisa seketika merubah semuanya.
Apa pelajarannya buat kita Bapak Ibu? Ketika Allah titipkan kita nikmat, kita bersyukur, jangan melambung terlalu tinggi. Hubungannya dengan apa? Salat. Tetap letakkan kepala setara dengan kaki kita untuk sujud. Insya Allah nikmat itu berbuah jadi ibadah. Ketika Allah uji kita dengan musibah, jangan terlalu sedih. Karena Allah berikan musibah kepada kita, pertama sudah ada kadarnya. Kita pasti mampu menerimanya kalau kita beriman. Karena Allah sudah bersumpah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, Allah sudah janji di balik setiap musibah ada dua kebaikan yang membersamainya. Maka dalam Islam tidak ada yang tidak baik. Diberi nikmat, ketika kita tetap sujud dan bersyukur, insya Allah jadi ibadah. Diberi musibah, ketika kita sabar dan kembalikan kepada Allah, insya Allah juga jadi ibadah. Berhentilah menyandarkan hidup kepada manusia karena pasti terbatas, tapi dekatilah Allah kalau kita ingin memberikan loncatan-loncatan terbaik dalam hidup. Ini pelajaran pertama dalam peristiwa itu Bapak Ibu. Makanya Allah mulai dengan kata subhanallazi, kemudian Allah tutup dengan kalimat linuriyahu min ayatina. Pertanyaannya, masihkah kita ragu dengan pertolongan Allah? Masihkah kita ragu dengan janji Allah, ud'uni astajib lakum? Atau dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Janji Allah. Itu makanya kalau kita lihat mengapa Allah harus sampai membuat namanya 99. Karena enggak satu Allah saja. Sehingga dihafal pun mudah menghafalnya, Asmaul Husna. Dan Allah menyebut dalam Al-Qur'an sendiri, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Jadi kalau ada orang dapat masalah, Pak, frustasi, contoh besok misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi di negara awak, tapi rumah sakit lah banyak bersiap, Pak, menampung caleg gagal. Itu ya. Labi PT 1,2 miliar, letak gadai oto, letak gadai tanah awak tak jadi gitu. Harapan jadi. Masalah banyak sudah itu. Kalau nak jadi, kalau kita nak siap, dek banyak pikiran penyakit tiba. Dek letak gadai je keluarga bermasalah, gitu ya. Setiap ditanya baka bapak susah, baka bapak payah, baka bapak padiah. Kalau bosobok orang muda itu nanti Pak, ajaknya dua elok bersama tanang-tanang, suruhnya menulihan masalahnya itu apa sih. Setelahnya tuliskan, bisa dipastikan semua tulisan yang dia tulis di kertas tidak akan pernah lebih dari 99 masalah. Dan semua masalah yang ditulis itu kalau kita cocokkan dengan asma Allah yang ada dalam Al-Quran, selalu ada solusinya di situ. Makanya Allah punya nama 99. Oh, masalahnya rezeki, ada ya Razak. Oh, masalahnya ingin kaya, ada ya Ghani. Oh, masalahnya sakit, ada ya Syifa. Oh, masalahnya lemah, terus ada ya Qawi. Oh, masalah dada sempit, ya Wasi'. Ilmu kurang, ya Alim. Makanya sudah apa? Dan tinggal lapor, ngadu, minta sesuai dengan paralon-paralonnya itu. Selesai semua insya Allah. Jadi indah hidup ketika iman yang menjadi kendali dan tidak ada sesuatu yang berat ketika kita kembalikan kepada Allah yang mendatangkannya. Itu makanya bab akidah panjang bahasanya, sahabat saja baru matang akidahnya butuh waktu 12 tahun sebelum turun perintah salat. Jadi Masya Allah. Satu, pelajaran dari ayat tadi, subhanallazi linuriyahu min ayatina. Yang kedua, nah khusus pelajaran di ayat ini yang perlu kita tekankan betul malam ini, tentang posisi Aqsa di mata Allah dan Rasulnya, serta tanggung jawab kita umat Islam untuk Aqsa sampai akhir zaman. Nah ini yang perlu kita dudukkan betul.
Kalau kita bertanya dengan logika kita, kalau hanya sekedar menjemput perintah salat karena itu perintah spesial, tidak boleh dititipkan ke Jibril, diturunkan kepada Rasulullah, tapi harus Rasulullah yang jemput kepada Allah. Pertanyaan sederhananya, kenapa harus lewat Aqsa? Kenapa tidak langsung dari Haram ke Sidratul Muntaha? Kalau ditanya kepada Bapak Ibu sekarang, hadis-hadis yang kita dengar, mana yang lebih besar pahala kita salat di Masjidil Haram atau di Masjid Aqsa? Sekali salat di Haram nilainya 100.000 kali. Sekali salat di Aqsa nilainya cuma 500 kali. Nah, kalau dari situ kita ambil tentu lebih utama Haram daripada Aqsa. Tapi kenapa Rasulullah diperjalankan ke Aqsa? Baru naik ke Sidratul Muntaha. Kenapa tidak langsung dari Haram ke Sidratul Muntaha? Atau kita lihat lagi dari segi pencipta pendiriannya, mana yang dulu Masjid Haram dibangun atau Masjid Aqsa? Ternyata jawabnya juga Haram. Masjid Aqsa dibangun 40 tahun setelah selesai Masjidil Haram. Tapi kenapa Allah memberangkatkan ke Aqsa? Ada apa? Ya. Ternyata Bapak Ibu, ayat ini menjawab keutamaan khusus Aqsa. Coba kita lihat dalam ayat tadi, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ ada kalimat allazi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Itu ditujukan hanya untuk Masjid Aqsa, tidak untuk Masjidil Haram. Ketika Allah menyebut dalam Al-Quran, hanya ada 2 nama masjid yang disebut dalam Al-Quran, dan satu-satunya masjid yang Allah sebut dengan kalimat allazi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Apa keberkahan khusus Aqsa dibanding Haram, Bapak Ibu? Kita lihat. Anak-anak Ustadz, siapa yang dapat? Halo? Siapa dapat namo-namo 25 Nabi dan Rasul? Coba sambung lagu Ustadz. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ismail, Sulaiman, Ilyas, Ilyasan, Anbiya, Muhammad al-Mustafa. Ibu-ibu dapat, Bu? 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani sebagai seorang Muslim. Coba lihat sejarah kelahirannya Bapak Ibu. Mana yang banyak Allah lahirkan, di sekitar Masjid Aqsa atau di sekitar Haram? Ternyata setelah Nabi Adam, keturunan berikutnya sebelum Ismail dan Muhammad itu dilahirkan di sekitar itu satu makna allazi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Satu, Pak. Yang kedua, coba kita lihat tafsir surat At-Tin. Allah biasanya kalau memulai sebuah surat dengan sumpah, itu pasti ada penekanan-penekanan khusus setelah kata yang disebut sumpahnya itu. Contoh, wal fajri walayalin asri. Ada penekanannya 2 kali 10 malam yang utama yang kita lihat setelah itu. Lihat wal asri, ada penekanan kalimat innal insana lafi khusrin illah. Di surat At-Tin Allah bersumpah itu menyebut 2 nama pohon dan 2 nama tempat sebelum menyebut kalimat penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
Apa sumpah pertama Pak? Wattini, wazzaituni, waturi sinina, wahazal baladil. Coba kita analisa. Demi pohon tin. Pohon tin itu tumbuhnya di Palestina atau di Madinah? Palestina atau di Makkah? Nah, pohon tin itu tumbuh pertama di bumi di Palestina. Pohon tin itu salah satu pohon surga yang telah Allah munculkan ke bumi. Pohon tin itu banyak khasiat, daunnya, buahnya, batangnya, akarnya itu untuk obat semua. Wa zaitun, pohon zaitun di mana tumbuh pertamanya, Bu? Palestina apa Madinah? Lagi-lagi itu Palestina. Dan ternyata pohon zaitun juga banyak khasiat, mulai dari kecantikan ibu-ibu, kinclong wajah, sampai menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh, membersihkan saluran pencernaan, itu bisa dibantu dengan minyak zaitun. Banyak khasiatnya Pak. Dan zaitun terbaik itu sampai sekarang dianalisa di labor manapun adalah zaitun yang ada di Palestina. Walaupun sekarang India sudah ada zaitun, Amerika Latin, Brazil sudah ada zaitun. Bahkan Israel pun sudah nanam zaitun. Sebelumnya kurma. Makanya kalau bulan Ramadan hati-hati beli kurma. Kalau murah, lihat logo produksinya. Ternyata banyak kurma Israel beredar di negeri kita. Kalau ibu-ibu mau beli minyak zaitun, lihat betul sumbernya. Diproduksi di mana. Pastikan minyak zaitun kita dari Palestina. Kenapa Pak? Karena pabrik minyak zaitun di Palestina itu sekarang itu yang terbesar dikelola oleh janda-janda pejuang Palestina. Suaminya ada di pasukan Hamas meninggal, di pasukan Izudil Al-Qassam meninggal, istri-istri ditinggalkan, itulah yang mengolah pabrik minyak zaitun di Palestina. Dan dananya mereka gunakan untuk perjuangan Palestina mempertahankan Aqsa. Jadi kalau kembali minyak zaitun untuk ubek Pak, cari dulu sumbernya. Dari Palestina ada. Buah zaitun, buah tin dari Palestina, ada dua tuh. Waturi sinina, Bukit Tursina, di mana? Di Palestina apa di Madinah? Di Madinah hanya Bukit Uhud Pak. Ya. Satu lagi kalau keluar Madinah kita Bukit Magnet ketemunya. Bukit Tursina, Bukit Sinai itu tempat Nabi Musa menerima wahyu, itu juga ada di Palestina. Wahazal baladil amin, dan sebuah negeri atau balad yang aman itu baru untuk kota Mekah. Kira-kira kalau ada lomba Pak, ada juara 1, juara 2, juara 3, ada harapan 1 yang sampai. Ma yang paling tinggi. Tentu juara 1 nak. Sehingga disabik pertama, watini, wazaituni, waturi sinina, wahazal balal amin. 1, 2, 3 itu untuk Palestina, yang keempat baru untuk kota Mekah. Itu menunjukkan keutamaan Al-Aqsa dibanding Masjid Haram sekalipun di mata Allah dan Rasulnya. Jadi Masya Allah. 3, Bu, Palestina, Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Betul? Sebelum pindah kiblat salat kita ke Ka'bah. Itu makanya di Madinah ada situs sejarah yang tidak boleh dirobohkan, dijaga oleh negara. Itu ada namanya Masjid Qiblatain. 2 kiblatnya, 1 menghadap Ka'bah, 1 menghadap Palestina. Itu dalam satu masjid. Sampai sekarang nggak diganggu-ganggu, walaupun kita tidak boleh lagi salat di dalamnya, jadi situs sejarah. Boleh lewat, boleh foto-foto, boleh lihat-lihat, tapi tidak boleh masuk lagi, nggak dipakai untuk salat. Kenapa diabadikan Pak? Karena dalam sekali salat sahabat Nabi yang salat di situ, itu dalam sekali salat asar kiblatnya 2.
Nah, ini sekaligus maaf karena di sini ada 14 ustadz ya. Ustadz-ustadz kondang semua. Sekaligus perlu kita jadikan bahan kajian diskusi tentang fikih salat, boleh atau tidaknya, sah atau batalnya salat kita bila bergerak lebih dari 3 langkah. Coba analisa kira-kira Bapak Ibu. Awak sedang salat asar 4 rakaat. Imam pertama maduk Palestina situ. Kira-kira sahnya maduk ke mana? Kalau di belakang imam, tentu maduk ke situ sadonya. Lah 2 rakaat maduk Palestina. Habis tahiyat pertama, bangkit Allahu Akbar untuk rakaat ketiga. Tadanga orang berteriak di luar. Seorang yang sudah hafal suaranya oleh imam karena mereka saling kenal. Beliau berteriak, "Ya fulan, ya imam," katanya. "Saya barusan dari Nabawi, salat zuhur kami tadi bersama Rasulullah itu sudah menghadap ke Mekah karena ayat sudah turun kiblat kita dalam salat menghadap Baitullah." Itu disampaikannya ketika di masjid itu sahabat salat masih menghadap Palestina waktu asar. Dan ketika mendengar itu, imamnya langsung respon pindah memutar haluan menghadap Ka'bah. Nah, kira-kira saf di belakangnya bah. Dan baralangkah imamnya jalan. Ini perlu jadi kajian khusus kita. Nah, itu memutar Pak. Yang di situ imam tadi ini pindah ke Maria, tentu makmum putar 180 derajat. Itu makanya masjid itu diabadikan 2 kiblatnya disebut masjid kiblatain. Ada yang belum pernah kasih tubuh? Ada yang belum Pak? Insya Allah kita doakan tahun ini semua bisa ke situ. Mengaminkannya saja lambat juga Pak. Ya, takut orang menyebut amin gini Pak. Padahal doanya itu tahun ini bisa umrah semua, bisa ke masjid kiblatain semua, bisa mencari masjid haram dan salat di dalamnya semua. Mengaminkan saja masih ragu juga bro itu ya. Masya Allah. Jangan-jangan tadi salatnya tidak bergerak pula satu tunjuknya lagi. Itu susahnya itu. Masya Allah. Bapak Ibu, jadi itu keutamaan ketiga Aqsa. Pertama dalam sejarah menjadi kiblat umat Islam sebelum pindah ke kota Mekah. Yang keempat, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan ada 3 masjidku di bumi. Mana yang disebut oleh hadis itu? Dijelaskan oleh ulama itu tidak berbeda pendapat. Ulama menjelaskannya, pertama Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga Masjid Aqsa di Palestina. Itu 3 masjidku di bumi, kata Rasulullah. Sambungan hadisnya apa Pak? 2 dari 3 masjidku itu Allah yang menjaga keamanannya, Haram dan Nabawi. Tapi 1 dari masjidku Allah titipkan penjagaannya kepada umat Islam sampai akhir zaman. Untuk apa Allah titipkan? Kenapa tidak 3-3-nya Allah pelihara? Karena yang 1 ini Allah jadikan cara menyeleksi umat Islam terbaik yang ingin masuk surga Allah dengan cara terbaik. Cara apa? Jihad fisabilillah. Padahal kalau Allah mau kan nggak susah bagi Allah Pak. Kayak kasus sekarang sudah 4 bulan 1 hari non-stop perang. Bukan perang, malah genosid lagi ya. Dari tanggal 7 Oktober, 7 November 1 bulan, 7 Desember 2 bulan, 7 Januari 3 bulan, 7 Februari kemarin sudah 4 bulan. Sudah 26.000 lebih saudara kita di Palestina yang meninggal. Kalau Allah mau, apa susahnya bagi Allah ngirimkan burung ababil kayak kasus Abraha? Kan nggak susah bagi Allah. Tapi sampai sekarang Allah masih menjadikan itu ladang jihad fisabilillah untuk umat Islam dunia. Itu makanya orang Aqsa tidak akan meninggalkan negeri mereka
walaupun ada usulan, ya udah hijrah sajalah, Nabi aja dulu hijrah dari Mekah ke Madinah meninggalkan kampung halamannya, masa masih bertahan? Pemahaman yang benarnya tidak boleh lagi meninggalkan negeri itu untuk mempertahankan Aqsa. Hidup mulia, kita bebaskan Aqsa atau mati syahid sebagai syuhada, sebagai bukti kesetiaan pada janji kita pada Allah dan Rasul. Jadi nggak boleh lagi ditinggalkan. Yang kelima, Bapak Ibu, yang menarik ini juga mungkin jadi kajian kita nanti lagi. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan tanda-tanda akhir zaman, kiamat itu sudah sangat dekat, itu menyebut nama Aqsa, bukan menyebut nama Masjidil Haram. Coba kita lihat hadisnya. Belum akan terjadi kiamat kubra sebelum terjadi perang suci antara Yahudi dengan Islam, dan pusat perangnya itu adalah komplek Masjidil Aqsa. Dan ketika perang itu terjadi, kata Rasulullah, pohon bebatuan itu menolong umat Islam, sehingga ketika ada orang Yahudi lari bersembunyi di balik batang pohon, pohon akan berbicara, ya Muslim, Yahudi di belakang saya, bunuh, kecil pohon. Bersembunyi di balik batu, batu akan berbicara, ya Muslim, Yahudi di belakang saya, kecil batu, bunuh. Tapi ada satu pohon yang melindungi orang Yahudi. Ibu-ibu tahu nama pohonnya? Pohon Gharqad. Hadis itu sahih dan pohon itu nyata adanya sekarang, Bapak Ibu. Orang Yahudi Israel yakin betul dengan hadis ini, saya yakin-yakinnya. Apa bukti mereka yakin, Pak? Dinas Pertanian Israel membudidayakan pohon Gharqad itu sekarang besar-besaran, dan menjadikan pohon Gharqad pohon pelindung di semua instansi pemerintah dan sekolah-sekolah serta kampus resmi di Israel. Pohon pelindung utamanya pohon Gharqad. Bahkan sekarang dibagikan ke semua rumah warganya wajib nanam minimal 2 batang pohon Gharqad sebagai pelindung di depan rumah. Hadis punya orang Islam, Pak, tapi orang Yahudi percaya kalau pohon itu nanti akan melindungi anak cucunya. Nah, sekarang sudah ketemu belum, Pak, peristiwa itu? Berarti kira-kira masih lama atau sudah sangat dekat kiamat? Kenapa? Karena Nabi Isa juga belum turun. Tempat makamnya sudah disiapkan oleh Rasulullah di komplek makam Rasulullah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ziarah di Madinah, sempat masuk Ar-Raudah, keluar ke pintu Babu Salam, coba minta izin sekali-kali ke askar yang menjaga makam, tolong cigok ke dalam bara isi makam yang ada di komplek makam Rasulullah. Baru 3, Pak. Makam Rasulullah, makam Abu Bakar, makam Umar. Ada tanah kosong di belakang makam Umar. Bako dak di situ dimakamkan istri Rasulullah Aisyah, pada itu sampai tidur beliau dulu jo Rasulullah. Karena ternyata Rasulullah berpesan, tolong kosongkan titik itu. Untuk siapa pesan Rasulullah? Disinilah nanti senior saya, namanya Nabi Isa alaihissalam, dia diturunkan ke bumi berdakwah untuk puncak Islam kedua. Selesai tugasnya dia meninggal sebagaimana saya meninggal dan akan dimakamkan di sini. Di tanah kosong itu pesan Rasulullah adalah makamnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi bayangkan tadi, sahabat. Nah, pertanyaan sekarang, sudah ketemukah batu yang berbicara, pohon yang berbicara? Belum. Sementara maaf Bapak Ibu, ini kenapa saya bahas sedikit, karena ada sekarang kajian-kajian tentang akhir zaman yang seolah-olah dunia ini sudah sangat dekat kiamatnya, sampai dia berani menyebut tidak lebih dari 55 tahun lagi. Karena katanya umur umat Islam hanya 1500 tahun, sekarang sudah 1445. Berapa tahun lagi tinggal tuh, Pak? 55 tahun lagi. Sementara hadis-hadis tentang kiamat kubro banyak hadis lain yang rasanya kalau kita analisa masih sangat jauh kemungkinan terjadinya kiamat kubro. Bapak Ibu, di sekian banyak keutamaan Aqsa,
Sekarang coba lihat bagaimana kondisi Aqsa. Saya ingin jelaskan sedikit kepada Bapak Ibu supaya nggak ada lagi salah persepsi, apalagi menyalahkan Hamas kita. Itu kan yang salah Hamas, Pak Ustadz. Maka diam-diam nyerang tanggal 7 Oktober Israel. Kan Hamas yang memulai, Pak Ustadz. Nah, Bapak Ibu, untuk diketahui, bukan saja sekarang, sudah puluhan tahun Aqsa itu dikuasai oleh Israel. Kalaupun tidak sedang perang, kita diizinkan umroh plus Aqsa, itu kita bayar visanya bukan ke Palestina, tapi ke Israel. Jadi pai umroh Pak, masuk ke Aqsa itu minta izinnya ke Israel, bukan ke Palestina. Makin banyak orang ke situ, makin kaya orang Israel. Padahal masjid awak. Yang mengawal kita mulai perbatasan Yordan, kalau kita masuk jalan darat, digeledah tas kita semua, digeledah paspor kita semua, dikawal mobil kita masuk ke Aqsa pakai senjata. Itu tentara Israel semua. Dan kita hanya diizinkan salat 2 rakaat. Setelah itu diusir dari Aqsa dan tidak boleh nginap di sekitar Aqsa. Juga tidak boleh memberi sedekah infak kepada warga Palestina yang tinggal sekitar Aqsa. Kalau kita ketahuan ngasih infak, dianggap menolong pejuang Palestina. Siap-siap nggak pulang, Pak. Itu kondisi realnya di Aqsa. Kenapa saya tahu persis? Karena saya sudah 13 tahun mengelola biro umroh dan haji. Dan kami termasuk yang tidak rekomendasi jamaah kita sekarang umroh plus Aqsa. Pertama, alasan keamanan. Yang kedua, alasan ekonomi. Tadi kita memperkaya Israel, bukan memperkaya saudara kita di Palestina. Yang kedua, penodaan Israel terhadap Aqsa itu sudah keterlaluan sekali. Bapak Ibu tahu apa yang akan terjadi kalau tidak diperangi oleh Hamas tanggal 7 dimulai penyerangan kepada tentara-tentara yang menguasai Aqsa, dan itu hampir habis pasukan khusus tingkat Aqsanya Israel. Tanggal 10 Oktober mereka akan mengumumkan secara resmi Israel menguasai Aqsa. Mereka telah beberapa bulan, termasuk di awal Oktober, mereka telah menjadikan keseluruhan tembok Aqsa itu tempat beribadah Yahudi yang disebut dinding ratapan. Tiap pagi, tiap malam mereka di situ beribadah. Dan tanggal 10 mereka rencanakan hari perayaan penguasaan Aqsa. Mereka telah siapkan pesta khusus, telah menyiapkan trompet khusus dari tanduk kerbau yang besar. Dan itu tanda orang Yahudi menguasai sebuah negeri. Nyutiup trompet tua, nyo pesta pora. Artinya negeri ini di bawah kekuasaan kami. Nah, Hamas di situ nggak sabarnya lagi Pak melihat dinodai Aqsa dan akan diumumkan Aqsa jatuh secara resmi ke tangan Israel. Akhirnya didahului oleh Hamas, dimusnahkan pasukan-pasukan khususnya tanggal 7 Oktober itu. Itu yang membuat mereka ngamuk sampai sekarang. Insya Allah sejarahnya. Bapak Ibu, pertanyaannya, sudah 4 bulan lebih, sudah begitu banyak penderitaan saudara kita di Palestina. Sekarang apa yang kita lakukan di sini sebagai umat Islam? Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, izin minta waktu sedikit lagi. Ada 3 hal yang tidak boleh berhenti kita lakukan sebagai umat Islam sebelum Aqsa itu resmi kembali ke tangan Palestina dan kita bebas salat di dalamnya, masuk ke dalamnya sebagaimana kita bebas masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau belum itu terjadi, ada 3 hal yang belum boleh berhenti kita lakukan. Pertama, jangan pernah berhenti berdoa khusus untuk Aqsa setiap kita berdoa. Mau 5 waktu salat, mau di saat tahajud di sepertiga malam terakhir, mau ketika hujan turun dengan lebat, doa kita mustajab. Jangan egois Bapak Ibu, doanya hanya untuk kita, keluarga kita, anak kita, prestasi kita, urusan kita, tapi lupa mendoakan saudara kita di Palestina.
Nggak usah jauh-jauh kita ingat, maaf Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh kita ingat. Coba pikirkan seminggu terakhir kita berdoa berapa kali nama Palestina kita sebut dalam doa kita. Mulai subuh tadi sampai isya tadi, apakah ada doa khusus kita untuk Palestina dalam doa-doa kita? Padahal sesama muslim itu bersaudara, betul? Kalau sakit mereka, sakitnya kita. Derita mereka memperjuangkan Aqsa juga derita kita. Dan itu kerjaan kita semua yang diwakili oleh saudara kita di sekitar Aqsa. Nah, kita sekedar berdoa saja sering lupa. Maka tolong tambah doa kita secara khusus untuk Aqsa. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau belum dilakukan, kalau sudah tapi belum rutin, tolong rutinkan. Buat celengan khusus di rumah kita, diskusikan sama anak dan keluarga kita. Kalau ada pembantu, sampaikan pembantu kita. Ada orang tua mertua, jelaskan ke orang tua mertua kita, ini celengan khusus untuk Palestina. Kalau kita beli beras karena kita butuh makan, ai bisa ibu ke pasar Balimbiang belanja bari-bari 10 kilo 170.000. Basiso pitih 30.000, kalau bawa pitih 200. Yang 30 tu jangan masuk anjo ke dompet ibu. Masukan ke celengan khusus ingko untuk bali-bari saudara kami di Palestina. Mereka kelaparan sekarang, Pak. Tapi ibu belanja besok ke pasar Balimbiang, bali lawak, bali sayur segala macam, balabia pitih 30.000, pulang 25.000. Masukan ke celengan khusus ikut untuk bali sayur, bali lawak, bali ikannya saudara kami di Palestina. Duduk malam di rumah, lewat pangsit, lewat sate, lewat bakso wak di rumah barampe wak bali ampe porsi kalimo pitih wak, tolong masukan ke celengan ikut untuk tambahan jajan anak-anak kami di Palestina. Coba. Kalau seandainya ada orang kelaparan, terusir, kedinginan, beku karena musim salju sekarang, di samping rumah awak kini lagi tega awak mencarinya, Pak. Dan itu yang terjadi buat saudara kita di Palestina hari ini. Munculkan rasa itu. Dia saudara kami sesama muslim. Kewajiban kami melindungi, membelanya, mencukupi kebutuhannya sama dengan kewajiban memenuhi kebutuhan pribadi kami. Karena iman kami diuji di sini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kan begitu hadisnya, Pak. Belum sempurna keimanan kita kalau kita enggak peduli. Yuk, tambah satu celengan khusus. Panuhnya sekali sebulan salurkan ke lembaga kemanusiaan. Banyak, Pak, lembaga kemanusiaan yang insya Allah sampai nyuantan ke Hamas di Palestina itu. Maka kalau ada juga yang mengatakan kami lenamuah Pak Ustadz ngumpuan tapi takwik tidak sampai, itu propaganda Yahudi supaya awak tidak ikut peduli buat saudara awak di Palestina. Saya punya teman, Pak, sudah 23 tahun dia bolak-balik ke Palestina itu selalu sampai ke sarang Hamas. Tidak pakai rekening, bawa uang cash dari Yordan, ditukar dulu, masuk ke terowongan khusus sampai ke pimpinan Hamas. Dan beliau pernah merasakan derita beratnya ketahuan waktu kasus kapal Mavi Marmara, masih ingat, Pak? Yang dicegat oleh Israel di Laut Merah. Beliau ada di situ, ketahuan, itu dijemur di dek kapal di atas, dipopor wajahnya dengan ujung senjata, kameranya dibuang ke laut, punggungnya ini sampai sobek-sobek ditendangi oleh tentara Israel. Tapi nggak kapok-kapok dia ke situ bolak-balik. Sekarang bolak-balik lagi tiap bulan. Tiap bulan beliau bolak-balik ke sana ngantarin bantuan untuk Palestina. Ada orangnya, ada. Orang Sumatera Barat. Saya kenal dekat sama beliau. Karena bolak-balik. Jadi insya Allah sampai, nggak usah diragukan. Yang takutnya malah kita menjadi malas berinfak, malas bersedekah, gara-gara lagi ke sampai ke pos. Jangan tanya lagi, insya Allah banyak lembaga bisa sampai ke situ, Pak. Dua. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang juga kita jangan kembali cepat lupa. Kemudian setelah itu terabaikan lagi fatwa majelis ulama kita.
sekaitan tentang produk-produk yang ujungnya menguntungkan Yahudi. Kan sekarang sudah ada fatwanya. Haram membeli, haram memakai produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Mari kita ganti, Pak. Sedih kalau kita lewat Ayani sekarang, sore-sore kopi yang paling mahal di muka rumah wali kota itulah Ramilo balik, Pak. Namanya Starbucks. Jalan wak seketik lagi sebelah kidal lewat Simpang 3 Patimura lah Ramilo balik KFC tu. Padahal di lantai 2 tu sarang pelangi tu, Pak. Kalau mau kita buka ya, maksiat di situ semua. Kalau mau coba-coba Bapak boleh cari pelangi di atas itu, banyak. Ya. Jalan kita ke ujung sedikit lagi, Pizza Hut sudah ramai lagi. Coba-coba ya semua, Pak. Jalan ke ujung sedikit lagi, McD menjelang Damar sudah ramai lagi. Padahal semuanya itu terafiliasi ke Yahudi. Insya Allah Bapak Ibu, kalau itu kita boikot, tukar selera kita dengan produk lokal, lah dosa-donya. Dan mau mencarinya mana yang diboikot itu jelas di Google aja kita buka mana yang dilarang oleh MUI membelinya banyak. Tidak perlu kita sembunyikan lagi. Mulai ibu-ibu dari bumbu dapur, isi kamar mandi, isi kulkas, isi lemari pakaian, ado-sadonya produk Yahudi yang pernah beli. Ini tinggalan, Pak. Bagi kita hal yang sepele, menggantinya pun mudah, tidak akan kesusahan, tidak akan kelaparan mencari gantinya. Tapi bagi saudara kita itu dampaknya luar biasa, Pak. Dampaknya luar biasa. Jujur Bapak Ibu, kalau bab ini rasanya kita malu sama saudara kita di Eropa. Saya Allah izinkan akhir 2023 kemarin itu 1 minggu di Belanda, Belgia, Paris. Di sana mereka tiap hari demo tentang Palestina dan benar-benar memboikot produk-produk Yahudi. Padahal mereka minoritas. Dan mereka untuk cari produk halal jauh, kita banyak. Dalam satu supermarket misalnya, maaf, alhamdulillah ini udah ganti. Gitu ya. 4 hari yang lalu saya peringatan Isra Mi'raj di Luki, Pak. Saya suruh ganti botol air minumnya sama pengurus. Kenapa? Di masjid masih air minumnya merek A. Saya sampaikan, Pak, semua produk makanan minuman yang ada logo Danone, 1. Biskuat contohnya, Aqua contohnya, ya. Semua produk sport part kendaraan yang ada logo Danone. Semua produk minuman, makanan kaleng, makanan kotak yang ada logo U. Semua produk kebutuhan rumah tangga, kamar mandi, cuci piring, sabun, deterjen, sampo yang ada logo U. Semua produk susu yang ada logo NT, Nestle. Itu banyak, Pak. Sebaiknya kita stop, ganti dengan produk lokal yang insya Allah miliknya orang Islam. Kalau untung yang untung orang Islam, insya Allah kembalinya kepada umat Islam. Contoh, waktu peralatan kamar mandi wak jo merek Wardah. Boleh Pak Sabit, Pak boleh ya? Itu ya. Oh, Ustaz dibayar enggak? Enggak. Tanyalah ke yang punya. Kok dibayar? Enggak. Tapi ini dalam rangka kampanye produk kita. Yang punya orang Islam, orang Sumatera Barat, orang Padang Panjang. Namanya Dr. Anda Hajjah Nur Hayati Subakat, APT. Beliau seorang apoteker. Saya kenal dekat dengan beliau, Bapak Ibu. Setiap tahun tidak kurang 50.000 sampai 100.000 paket sembakonya untuk lebaran masuk ke Sumatera Barat. Itu dari sebuah produk yang namanya Paragon Corp.
termasuk situ sampo dan segala macam wadahnya. Kini beliau sekali berimpak bangun masjid tapi Pantai Wat di ujung Jalan Damar sampai 5 miliar. Sudah deal, tanahnya sudah oke, gambar sudah selesai, insya Allah akan segera dibangun. 3 berderet besok masjid rancak tempat Al-Hakim, Mujahidin, antara Mujahidin juga Al-Hakim ada cik lain masjid baru. Wak Bali produknya yang untung orang Islam, kayunya baliaknya kawak baliak. Wak Bali produk yang logo-logo tadi, bauntungnya pai ke Yahudi, baliaknya peluru untuk menembak saudara wak. Maya wak pilih pak. Itu makanya majelis ulama kita tegas dan bersepakat mengharamkan untuk saat ini membeli produk-produk yang terafiliasi ke Yahudi. Kalau tidak, jangan kita sebut lagi nama Masjid Aqsa. Nanti kalau hilang Masjid Aqsa itu siapa yang bertanggung jawab? Dosanya di tangan siapa? Bapak Ibu. Karena target Yahudi itu Bapak Ibu maaf, boleh dilihat dari apa yang beredar di Yahudi sendiri. Target mereka menghancurkan Aqsa, kemudian mengganti di komplek Aqsa itu kuil termegah di dunia, kiblat Yahudi internasional. Jadi bukan hanya sekedar mengusir, membangun perumahan untuk warganya nggak punya perumahan. Target akhirnya juga mengganti posisi Aqsa dengan kuil termegah di dunia sebagai kiblat dan tempat beribadah Yahudi internasional. Itu target akhirnya, Pak. Apa dasarnya? Keyakinan mereka bahwa mereka yakin dalam kitabnya Talmud ada nama nabinya Solomon, bagi kita namanya Sulaiman. Dulu pusat kerajaan Sulaiman itu ada di bawah komplek Masjid Aqsa sekarang. Maka disebut daerah itu bumi para nabi. Ini sejarahnya kalau ini. Bahkan kalau Bapak Ibu mau melihat Aqsa yang sebenarnya, jangan salah kita melihat Aqsa itu cuma sekedar sebuah masjid kubahnya warna kuning emas. Itu namanya Kubatus Sakrah. Yang di bawahnya lu Nabi salat 2 rakaat kemudian naik ke Sidratul Muntaha, itu bagian masjid yang ada dalam komplek Masjidil Aqsa. Jadi Bapak Ibu, 3 hal ini yang kita butuh untuk Aqsa. Doa jangan berhenti, dana kita sisihkan khusus, dan boikot produk-produk yang terafiliasi mendukung Israel untuk menghancurkan saudara kita di Palestina. Terakhir Bapak Ibu, pesan dari ayat ini adalah bab sholat. Saya tidak bahas tentang sholat keseluruhan, tapi yang saya bahas sirahnya saja sedikit dan keutamaannya buat kita. Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi tahun keberapa? Tahun ke-12 dakwah Nabi di Mekah. 1 tahun setelah itu baru Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu apa yang terjadi pada Rasulullah? Pada umat Islam. Puncak tekanan umat Islam di Mekah. Meninggalnya istri Rasulullah, meninggalnya paman Rasulullah, tidak ada lagi yang membacking dakwah Rasulullah. Akhirnya makin bersilantas angan orang-orang kafir, termasuk membunuh sahabat-sahabat dekat Rasulullah. Tercatat ada 2 sahabat yang di depan umat Islam banyak dianiaya. Pertama ada namanya Sumayyah yang meninggal ditusuk dengan tombak dari bawah sampai tembus ke kepala. Yang kedua ada namanya Yasir yang meninggal tubuhnya terbelah 4 karena ditarik dengan 4 ekor kuda. Itu puncak penyiksaan umat Islam. Itu yang membuat Nabi menangis siang malam. Gitu. Sudahlah pamannya meninggal, istri meninggal, umat Islam disiksa semua. Akhirnya Allah turunkan perintah salat dengan sebuah proses Isra Mi'raj. Apa maknanya Bapak Ibu? Maknanya adalah pertama, salat itu solusi terhadap masalah umat Islam seberat apapun. Makanya tahun duka cita yang disebut tahun Amul Husni selesai dengan peristiwa Isra Mi'raj.
Yang kedua, kenapa diturunkan sebelum hijrah ke Madinah? Salat adalah bekal hijrah untuk membangun peradaban baru di Madinah yang disebut masyarakat Madani. Maka pondasi kebangkitan itu ada pada salat. Jadi bagi kita salat itu harus jadi pisau bermata dua. Solusi terhadap masalah sekaligus tempat bangkit membangun peradaban terbaik. Apa yang dilihat? Salatnya. Maka masalah bangsa sekarang selesai kalau ukurannya salat yang kita jadikan. Karena pada salat itu ada nilai disiplin, pada salat ada nilai kebersihan, pada salat ada nilai kejujuran, pada salat ada nilai kebersamaan, pada salat ada nilai kepatuhan terhadap imam, dan banyak karakter-karakter lain yang ada pada salat 5 waktu. Makanya Allah perintahkan aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu, karena sudah jam 10 lewat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terakhir tadi Bapak Ibu, saya didampingin tim dari PT Rindu Baitullah yang sengaja ikut setiap kemana saya ceramah. Tujuannya memberi informasi tentang umroh dan haji khusus kepada Bapak Ibu. Nanti izin kepada pengurus, setelah acara mungkin beliau akan bagikan informasi tentang umroh. Jangan pandang promosi lo Ustaz Qodimas Haji, ya. Tapi ambil positifnya Pak. Mudah-mudahan ini undangan buat saya bisa segera umroh. Bismillah, saya pegang sekarang, besok daftar, insya Allah awal musim bisa berangkat, ya. Ini infonya. Barangkali itu saja. Banyak maaf sekali lagi. Terima kasih. Kita kembalikan ke protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam.